Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sahabat, dimanapun kalian berada, bertemu dengan Saila. Dan apa kabarnya nih adik-adik? I do hope that all of you are safe and sound. And kali ini Saila akan membahas soal-soal TO pas nih yang sudah kalian laksanakan di hari Sabtu yang lalu. Oke, ada apa aja sih soal-soal yang sudah kita keluarkan? Nah, kali ini Saila akan membahas soal TO Bahasa Inggris kelas 1. Yuk, mana kelas 1? Oke, siap-siap ya. Saila akan membahas kunci jawaban dan kenapa jawabannya yang itu. Oke, Saila izin share ya adik-adik. Baik, kita mulai dari nomor 1. Oke, nah ini dia. Nah, di pertanyaan nomor 1 ini ada pertanyaan yang berkaitan dengan ungkapan. Oke, dan ini pertanyaannya berupa dialog ya. Dan di sini kalian harus memilih untuk memilih expression yang mana yang tepat untuk melengkapi dialog tersebut. Oke, kita lihat di sini nomor 1. Rosa bilang, "Hello Mawar." Nah, kira-kira kalau Rosa menyapanya dengan kata hello, kira-kira Mawar bilang apa ya? Coba adik-adik. Oh iya, benar. Iya, jawabannya adalah hai. Jadi, kalau misalnya adik-adik ada yang bilang hello, maka jawabannya adalah hai atau hello lagi. Oke. Nah, kenapa tidak thank you? Karena thank you itu artinya betul, artinya terima kasih. Kemudian, kenapa tidak goodbye? Karena goodbye itu artinya selamat tinggal. Oke. Baik adik-adik, jadi jawabannya jelas ya, isinya yang C. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Oke, di nomor 2 ini masih soal dialog. Oke, ini antara dua orang, antara Shakira dan Kayla. And Shakira said, "Good morning, Kayla." Ayo adik-adik, kira-kira adik bisa jawab nggak kalau ada teman kalian yang menyapa kalian dengan ungkapan good morning? Ayo, siapa yang tahu? Iya, betul. Jawabannya adalah good morning. Jangan ketukar ya. Oke, good morning itu apa sih? Iya, betul. Good morning itu artinya selamat pagi. Oke, jadi good morning itu artinya selamat pagi. Ya harus dijawab juga dengan selamat pagi. Alright, jadi isinya adalah yang C. Kenapa tidak good night? Karena good night itu artinya selamat malam, tetapi ini diucapkan ketika kalian mau tidur ya atau berpisah. Jadi tidak diucapkan pada saat bertemu. Kalau diucapkan pada saat bertemu yang artinya selamat malam, maka kalian boleh gunakan ungkapan atau sapaan good evening. Oke, kenapa tidak good afternoon? Karena good afternoon itu artinya selamat siang. Oke. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang C. Good morning. Oke. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3. Wah, masih pertanyaan berupa dialog. Oke. Di sini ada Kansa yang menyapa temannya Cici. Hai Cici, how are you? Apa itu how are you? Hai tadi sudah ya. Hai itu hai. Kalau dalam bahasa Indonesia juga sama ya. Hanya penulisannya saja yang berbeda. Kemudian ada ungkapan how are you? Apa itu how are you? How are you itu artinya menanyakan kabar. Oke, kira-kira jawaban yang tepat untuk melengkapi dialog ini
Yang mana? Betul, isinya adalah yang I'm fine. I'm fine itu artinya saya baik-baik saja. Oke, saya baik-baik saja. Nah, kenapa tidak good morning? Karena good morning itu artinya selamat pagi. Kenapa tidak thank you? Karena thank you itu artinya terima kasih. Jadi, kurang nyambung dengan pertanyaan how are you. Oke, nah adik-adik selain kata how are you, selain ungkapan atau expression atau sapaan how are you, adik-adik juga mungkin suatu saat akan mendengar sapaan selain how are you. How are you? Oke, sama-sama menanyakan kabar tapi berbeda expression. Misalnya, how are you doing? How's life? How have you been? Nah, itu ya. Jadi, itu sama-sama artinya menanyakan kabar kita. Oke, diingat ya adik-adik ya. Baik, kita lanjut ke nomor 4 ya. Oke. Nomor 4, nah ini dia. Nomor 4 itu pertanyaan yang berkaitan dengan gambar ya. Oke, di situ tertulis pertanyaan how many. Oke, ada yang tahu how many itu artinya apa? Iya. Oke, betul sekali. How many itu artinya berapa banyak. Nah, berapa banyak artinya menanyakan jumlah ya. Kemudian di sini ada kata books. Oke, books itu artinya buku. How many books are there in the cupboard? Oke, artinya berapa banyak buku yang ada di dalam lemari. Oke, jadi cupboard itu artinya lemari. Nah, ini itu namanya cupboard. Oke. Ini namanya cupboard. Nah, kita lihat aja ada berapa jumlahnya yang ada di dalam lemari tersebut. Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi jawabannya yang B. Kenapa? Karena 7 dalam bahasa Inggris itu artinya 7. Oke. Meanwhile, 6 itu artinya 6 ya. Kemudian 8 itu artinya 8. Jadi jawaban yang tepat itu adalah B. There are 7 books in the cupboard. Oke, sampai sini adik-adik paham? Ingat ya, how many itu menanyakan jumlah. Oke, tapi jangan ketukar karena ada satu lagi nih. Ada pertanyaan yang diawali dengan kata how juga. Sama-sama menanyakan jumlah yaitu how much. Apa bedanya dengan how many? Kalau how many itu menanyakan jumlah benda yang bisa dihitung, sementara how much itu menanyakan jumlah benda yang tidak bisa dihitung. How much? For instance, how much sugar do you need? Gitu ya. Sugar itu gula dan gula itu termasuk ke dalam kata benda yang tidak bisa dihitung atau uncountable noun. Jadi, how many dengan how much itu sama-sama menanyakan tentang jumlah benda. Tetapi yang membedakan adalah kalau how many itu untuk menanyakan jumlah benda yang bisa dihitung, meanwhile how much is used to ask for uncountable nouns. Ya, oke. Kita lihat lagi soal nomor 5. Kita lihat nomor 5. Nah, nomor 5 itu masih pertanyaannya yang berkaitan dengan gambar yang tadi ya. Nah, di nomor 5 ini yang ditanyakan adalah bags. Oke, ada yang tahu adik-adik bags itu apa? Bags itu berasal dari kata bag, ya. Oke, betul adik-adik. Jadi bag itu artinya tas. Nah, adik-adik tadi lihat kan di gambar nomor 1 itu ada gambar tas. Oke, kita lihat. Nah, ini dia. Ada berapa ya kira-kira tasnya di sini? Menurut adik-adik ini ada berapa? 1 atau 2? Ayo, betul. Ini tasnya ada 1. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang A. Oke. Oke, fix jawabannya no debate ya.
A, karena tasnya cuma satu. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Ini nomor nomor 6 ini pertanyaannya tentang angka, angka dalam bahasa Inggris. Kita lihat. The number on the book is, oke, adik-adik ada yang tahu? Ini hmm, apa namanya? Angka berapa? Angka 9 ya. Oke, 9 itu apa bahasa Inggrisnya? Pasti adik-adik tahu ya. Betul, jawabannya adalah 9. Oke, 9 ya. Kalau 10 itu 10. Oke, nah adik-adik pasti sudah tahu ya angka 1 sampai 10 dalam bahasa Inggris itu apa. Diingat ya sayang ya. Oke, kita lihat lagi nomor 7. Kita lihat yang nomor 7. Pertanyaan tentang apa? Oh, masih berkaitan dengan number. Oke, what number is it? Arham said. And then Gilang answered. It is, siapa yang tahu ini angka berapa? Baik, betul. Jawabannya ini adalah angka 4. Dan 4 dalam bahasa Inggris itu, yes, it's 4. Oke, jadi jawabannya yang B. Kalau 2, 2 itu berapa? Iya, jawabannya, sorry. 2 itu 2, betul. Oke, kalau 7? 7 itu 7, betul. Oke, sip, pinter adik-adik ya. Oke, kita lihat lagi nomor 8. Alright. Oke, look at the picture. Oke, lihat gambar berikut ini. The pencil case color is, nah pertanyaan ini menanyakan color. Apa itu color adik-adik? Wah, ada yang teriak tuh di sebelah sana tuh. Iya, color itu artinya warna. Betul, warna. Oke. Nah, kita lihat di sini, pencil case. Pencil case itu tempat pensil ya, sayang ya. Nah, warnanya apa ya? Ada yang tahu? Iya, warnanya adalah kuning. Betul. So, kuning in English is yellow. Betul. Jadi ini kuning ya. Jadi jawabannya yang B. Kalau orange, ya orange itu ya orange, oranye nih ya kalau dalam bahasa Indonesia. Oke, meanwhile red is merah. Pinter adik-adik. Oke, sip. Kita lanjut ke nomor 9. Oke. Nomor 9. Nih, kita lihat pertanyaannya tentang apa ya? Oke. Hi Alvan, let's look at the bird. Oke, yuk kita lihat papan tulisnya. Oke, is it square? Is it square? Apakah bentuknya persegi? Persegi? Persegi panjang, ya. Oke, apakah bentuknya persegi panjang? Oke, persegi panjang enggak? Atau ini segi empat? Oke, jadi ini pertanyaannya berkaitan dengan shape ya. Nah, biasanya nih shape ini akan bergabung dengan tema tentang shape ini akan bergabung dengan color. Ya, jadi temanya itu shape and color. Oke. Nah, square itu persegi panjang. Jadi jawabannya betul. Nah, jawaban yang menyatakan iya itu adalah persegi panjang itu yang mana? Iya, karena ini diawali dengan eh, is, ya, ini diawali dengan is, maka carilah jawaban yang menggunakan is juga, tetapi yang mengiyahkan, karena ini betul bentuknya itu square, ya. Kita lihat manakah jawaban yang tepat. Ini dia. Yes, it is. Oke, kalau yang ini no it doesn't itu kurang tepat dan no it isn't juga kurang tepat karena ini bentuknya benar-benar square. Oke, adik-adik. Sip, kita lihat lagi nomor 10 nih, nomor terakhir di Topaz bahasa Inggris kelas 1 ini.
Kita lihat. Okay. Alright. What is the shape of the ring? Okay. What is the shape of the ring? Oke, adik-adik masih ingat kan ya? Shape itu apa? Betul. Shape itu bentuk. Nah, ring itu apa? Ring itu adalah iya, cincin. Betul, adik-adik pinter nih. Jadi ring itu adalah cincin. Ada yang tahu? Cincin itu bentuknya gimana? Iya, pasti lingkaran. Ya, ada nggak cincin yang bentuknya square? Nggak ada ya, kalau square nanti nggak bisa dipakai. Oke, jadi isinya adalah yang, oke, isinya yang A, ya. Oke, jadi lingkaran itu square. Jadi isinya yang ini ya. Oke, kemudian sorry, circle ya. Nah, kalau square, adik-adik tadi udah ya. Square itu persegi panjang. Oke, now triangle. What is triangle? Iya, triangle itu segitiga. Oke, this is triangle. Let me draw it. Let me try to draw it. I'm not good at drawing. Okay, yes, this is a triangle. Oke, adik-adik, sampai sini adik-adik paham kan? Gampang ya ternyata bahasa Inggris itu. Gampang. Gabung aja dengan Komuba, pasti gampang. Baik adik-adik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari Miss Aila. Mudah-mudahan adik nggak puas sampai di sini. Dan yuk Miss Aila tunggu di Komuba. Nanti kita ketemu dan belajar bahasa Inggris bersama Miss Aila. Sampai jumpa adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.